Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Tentunya bersama saya tentunya kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, perlu kita ketahui anak-anak bahwasanya sekolah itu adalah cara kita untuk membentuk karakter kehidupan kita yang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah dan juga aturan agama. Akan tetapi pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu yang namanya sekolah ramah anak atau yang biasanya disingkat SRA. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Pengertian sekolah ramah anak: satuan pendidikan formal atau resmi, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah. Sehingga kita perlu untuk tahu itu yang mana sekolah ramah anak ini adalah upaya untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak. Contohnya, anak berhak untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan pengertian, seperti itu. Dan juga termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah. Jadi kalau anak-anak mempunyai permasalahan, jangan disimpan sendiri. Selain kita curhat sama teman baik kita harus curhat sama guru kita, guru mapel yang anak-anak suka, atau wali kelas, atau langsung ke guru BK. Yang selanjutnya, anak-anak itu mempunyai waktu. Sekolah ramah anak ada 3 bagian. Ada 8 jam di sekolah, 8 jam di rumah, dan 8 jam lain-lain. Jadi pelajaran yang ada dalam lingkungan sekolah mulai dari jam 6 pagi sampai jam 7, sampai nanti pulang jam 12 atau sampai jam 1, di situ adalah tempat kita belajar di sekolah. 8 jam kemudian kita berada di rumah, kita bisa istirahat di rumah, kita bisa menambah wawasan di rumah, bisa belajar di rumah dengan orang tua, dengan adik dan kakak. Dan 8 jam yang lain kita bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk hiburan. Konsep sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak yang pertama atau disingkat dengan barisan. RI-nya double anak-anak ya. Jadi yang B bersih, A aman, R ramah, I indah, I inklusif, S sehat, A asri, dan N nyaman. Jadi konsepnya pada dasarnya sekolah ramah anak itu harus bersih. Jadi anak-anak harus latihan untuk membersihkan ruangannya masing-masing, aman, tanpa ada tekanan dari atau merasa ada tekanan dari teman-teman yang lain, atau mungkin bahkan dari dewan guru. Dan juga anak-anak tidak usah takut sama bapak ibu guru, karena mereka yang akan membimbing sampean, membimbing kamu semuanya biar kamu menjadi anak yang baik, ramah antara teman, antara pegawai sekolah, bapak ibu guru, wali kelas, guru BK, kepala sekolah harus ramah, indah, harus disertai tempat yang indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Itu adalah konsep sekolah ramah anak. Yang selanjutnya, prinsip sekolah ramah anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak. Non-diskriminasi ini di sekolah ramah anak ini tidak ada perbedaan, entah itu agama, entah itu jenis kelamin, entah itu warna kulit ataupun bahasa. Jadi tidak ada perbedaan, kita semuanya sama. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Nah, dalam sekolah ramah anak ini mempunyai prinsip mengembangkan kepentingan terbaik bagi anak. Di situ ada tempat pendidikan, ada tempat untuk menumbuhkan karakter kita agar menjadi karakter kita yang baik, untuk menumbuhkan atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, partisipasi anak. Partisipasi anak ini adalah diharapkan anak-anak semuanya harus semangat
dalam belajar, semangat dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Jangan sampai banyak tugas yang terkendala, entah itu karena kalian malas belajar ataupun kalian suka main game ataupun jalan-jalan dengan teman yang lain. Jadi sekolah ramah anak ini diharapkan anak-anak semuanya bisa semangat untuk belajar lebih aktif lagi, walaupun dalam situasi kondisi pandemi saat ini, yang mana tugas dari Bapak Ibu guru itu dikirimkan melalui YouTube dan juga ada yang melalui WA ataupun Zoom atau Google Meet. Yang selanjutnya, mekanisme pengaduan sekolah ramah anak ini. Yang pertama, siswa ini bila ada sebuah permasalahan, sampean bisa, anak-anak bisa konseling sama sebaya. Artinya sebaya ini bisa sharing ke teman-temannya yang dianggap klop atau dianggap cocok. Selepas itu wali kelas, sampean bisa mengadu pada wali kelas atau guru mapel ataupun staf yang lain, atau juga bisa langsung ke kepala sekolah. Akan tetapi tinggal pilihan anak-anak juga ingin mengadukan sesuatu hal yang sekiranya tidak mendukung dengan keadaan anak-anak, bisa langsung ke guru BK, bisa ke kotak pengaduan, di situ ada. Jadi anak-anak kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ada pengaduan dalam hal apapun, ketidaknyamanan ataupun membutuhkan bimbingan dan konseling, bisa langsung ke guru BK ataupun wali kelas, itu sama saja. Akan tetapi lebih efektifnya anak-anak langsung ke ruang BK. Di sana anak-anak akan diberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk anak-anak. Tujuan sekolah ramah anak. Tujuannya adalah mencegah kekerasan terhadap anak dan semua warga sekolah agar anak-anak merasa nyaman. Tidak ada kekerasan, baik itu dari teman sebaya ataupun teman-teman yang lain. Menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas. Menciptakan hubungan antar warga bisa menyangkut teman sekolah, bisa menyangkut Bapak Ibu guru, kepala sekolah, guru BK, kesiswaan, sarana dan prasarana, selepas itu TU ataupun teman-teman yang lain yang akrab. Tidak boleh ada perbedaan dan berkualitas. Tentunya berkualitas ini hubungan kalian harus sebaik mungkin. Anak terbiasa dengan pembiasaan yang positif, pendidikan karakter. Jadi dalam lingkungan sekolah ramah anak ini kita dibiasakan untuk berbuat hal-hal yang positif, belajar yang aktif, dengan teman yang baik, tidak boleh ada perbedaan. Jadi karakter yang kurang baik harus kita minimalisir sedikit demi sedikit. Mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam. Jadi sekolah ramah anak ini, anak-anak diharapkan dalam belajar di sini sarana dan prasarananya bisa mendukung, sehingga tidak dikhawatirkan kalau anak-anak belajar tiba-tiba sekolahannya misalnya gentengnya jeblok ataupun yang lainnya jatuh. Anak-anak mempunyai wadah dalam mengekspresikan kemampuan bakat dan minatnya. Jadi anak-anak tidak boleh takut, tidak boleh merasa terpojokkan. Kalau ada kegiatan di sekolah bisa langsung menunjukkan sama Bapak Ibu guru, saya bisa seperti ini Bu, bisa lebih baik lagi Bu. Dan jikalau anak-anak ditunjuk oleh Bapak Ibu guru wali kelas atau guru mapel, sampean harus merasa bangga karena itu adalah waktu yang tepat untuk anak-anak untuk mengekspresikan kemampuan dan bakat minatnya. Sejatinya sekolah ramah anak tidak bisa berjalan sendirian loh, butuh peran dari semua pihak, termasuk kalian. Setidaknya ada 6 hal komponen penting, yaitu
sarana dan prasarana di sekolah yang ramah anak, partisipasi anak dalam program sekolah, peduli terhadap warga sekolah, partisipasi orang tua, lembaga, masyarakat, bahkan alumni dalam kegiatan sekolah. Jadi prasarana sekolah itu harus mumpuni, partisipasi anak dalam program sekolah, anak-anak juga harus rajin, peduli terhadap warga sekolah. Jadi hidup dalam lingkungan sekolah ini adalah salah satu keluarga, salah satu bagian daripada masyarakat kita belajar hidup bermasyarakat. Dan juga bagi orang tua harus mempunyai partisipasi untuk mengembangkan sekolah juga, lembaga, masyarakat. Bahkan alumni dalam kegiatan sekolah ini harus turut andil bagaimana sekolahannya yang dulu pernah ia menimba itu bisa lebih bagus, bisa lebih maju, dan kita bantu untuk lebih baik lagi. Mungkin itu adalah salah satu pengertian sedikit tentang sekolah ramah anak. Ada hal yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak ya untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih.